Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Rekan-rekan mahasiswa dan Pak Haji Rohman, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan jaringan, serta, serta halo juga untuk teman-teman yang sedang menonton. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi mengenai salah satu teknologi yang sangat penting di era digital ini, yaitu VPN, Virtual Private Network, sebagai solusi privasi dan keamanan internet. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Ori Sativa Azhara. Saya Astiki nanti. Saya Hilwa Nawati. Saya Reika Delia Zahra. Saya Alexa Prisna Safitri. Saya Jihanana Yusri Arianti. Mari kita mulai dengan, oh ya, sebentar. Sebelumnya, mari kita mulai dengan latar belakang. Mengapa kita butuh VPN saat ini? Internet sudah jadi kebutuhan primer kita, mulai dari komunikasi, pendidikan, sampai bisnis. Tapi Tapi sadar atau tidaknya, tingginya penggunaan internet berbanding lurus dengan ancaman keamanan cyber. Dan kita rawan dicuri, disadap, atau dilacak, apalagi kalau kita sering pakai wifi publik. Nah, disinilah teknologi seperti VPN ini hadir sebagai pahlawan untuk menjaga keamanan dan privasi kita. Selanjutnya, penjelasan mengenai apa itu VPN akan dilanjut oleh Reika. Selanjutnya di sini ada pengertian VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan pengguna membuat koneksi aman melalui jaringan publik. VPN bekerja dengan mengeksepsi data dan menyembunyikan alamat IP pengguna, sehingga aktivitas online menjadi lebih aman dan sulit dilacak. VPN dapat diibaratkan sebagai terowongan pribadi yang melindungi data dari penyadapan dan peretasan. Analogi sederhananya yaitu tanpa VPN, data kita seperti mengirim surat terbuka yang bisa dibaca siapa saja. Dan dengan VPN, data seperti dimasukkan ke kotak besi terkunci yang hanya penerima tertentu bisa membukanya. Next. Di sini ada VPN sebagai solusi privasi internet. Karena fungsinya seperti kotak terkunci, VPN jadi solusi tepat yang sebelumnya dulu. Karena fungsinya seperti kotak terkunci, VPN jadi solusi tepat untuk privasi internet. Aktivitas kita sering dipantau oleh penyedia layanan internet, pengiklanan, bahkan peretas. Dengan VPN, alamat IP asli kita disembunyikan. Aktivitas online kita dienkripsi atau disandikan. Ini otomatis dapat membantu mengurangi pelacakan oleh pihak ketiga. Dan yang paling penting yaitu membuat kita aman saat sedang nongkrong sambil menggunakan WiFi publik. Pembahasan selanjutnya mengenai keamanan akan dilanjutkan oleh Alexa. Oke, terima kasih Reka. Selain privasi, VPN adalah perisai utama untuk keamanan jaringan. Saat ini kita memasukkan password atau data kartu kredit, VPN akan mengenkripsi data tersebut sehingga hacker tidak bisa mencurinya. VPN sangat diandalkan untuk melindungi transaksi online kita, dan saat ini banyak perusahaan mewajibkan karyawannya memakai VPN agar bisa mengakses server kantor dari jarak jauh dengan aman. Next. Di sini ada cara kerja VPN.
Lalu bagaimana proses di belakang layar? Cara kerja VPN sebenarnya cukup sistematis. Pertama, perangkat kita akan terhubung ke server VPN terlebih dahulu. Semua data yang kita kirim akan dienkripsi. Terus kemudian VPN membuat tunnel atau jalur aman atau terowongan virtual di jaringan internet. IP asli kita akan disembunyikan dan diganti dengan IP dari server VPN tersebut. Hasilnya aktivitas kita jadi jauh lebih aman dan private. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya Asti akan membahas fungsi dan manfaatnya. Baik, terima kasih Lexa. Dari cara kerja tadi, kita bisa merangkum beberapa fungsi utama VPN, mulai dari mendukung kerja jarak jauh atau remote working seperti WFH dan freelance. Yang kedua, memberikan akses aman ke jaringan perusahaan bagi karyawan dari luar kantor. Yang ketiga, mengamankan koneksi internet dengan enkripsi data. Yang keempat, melindungi privasi pengguna dari pelacakan pihak ketiga. Yang kelima, menjaga keamanan saat menggunakan Wi-Fi publik yang rentan peretasan. Yang keenam, menghubungkan kantor pusat dengan cabang secara aman dalam dunia bisnis. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dan efisiensi kerja antar lokasi. Yang kedelapan, perlu menggunakan VPN yang terpercaya untuk menghindari risiko keamanan. Nah, manfaat ini kita rasakan dari dua sisi. Bagi individu, kita bisa browsing lebih tenang karena data pribadi terlindungi dan aman pakai wifi cafe, maaf. Sedangkan bagi perusahaan, VPN ini menjamin keamanan data internal, memfasilitasi akses kerja jarak jauh atau remote access, serta memastikan jalur komunikasi bisnis tidak bocor ke kompetitor. Oke, baik, materi selanjutnya mengenai protokol akan disampaikan oleh Hilwa. Ya, terima kasih Asti. Jadi di sini di dalam VPN ada mesin penggerak yang disebut protokol VPN yang ada beberapa standar yang sering digunakan, yaitu misalnya OpenVPN yang sangat populer karena berbasis open source dan aman. Ada juga WireGuard yang merupakan teknologi baru lebih cepat dan ringan. Selain itu ada L2TP atau IPsec dan IKV2 yang sangat bagus untuk perangkat mobile. Untuk teknologi yang lebih lama ada PPTP yang paling tua dan SSTP yang dikembangkan oleh Microsoft. Next, kelebihan dan kekurangan. Tentu saja setiap teknologi punya dua sisi. Kelebihannya VPN menyembunyikan IP, mengekskripsi data, mengamankan remote access, dan bahkan bisa membuka akses konten yang dibatasi wilayah. Namun kekurangannya karena ada proses enkripsi, kecepatan internet kadang jadi lebih lambat. Layanan VPN yang benar-benar bagus biasanya berbayar dan kita harus selektif karena ada VPN bodong yang diam-diam merekam data penggunaannya. Selanjutnya, implementasi sehari-hari dan penutup akan dibawakan oleh Jihan. Terima kasih. Terima kasih Hilwa. Di kehidupan nyata, VPN sangat dekat dengan kita. Misalnya mahasiswa ingin mengakses jurnal kampus dari rumah, atau karyawan yang mengakses server kantor secara remote. Bagi masyarakat umum, VPN digunakan agar aman saat buka m-banking di Wi-Fi publik. Sedangkan perusahaan menggunakan untuk menjaga rahasia dapur perusahaan mereka. Berikutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, VPN adalah terowongan privat yang sangat krusial di era digital. Enkripsi dan penyamanan alamat IP-nya melindungi kita dari penyadapan dan hacker.
Walaupun kadang sedikit memperlambat koneksi, manfaat keamanannya jauh lebih berharga, terutama di ekosistem kerja remote dan transaksi online saat ini. Pilihlah provider VPN yang terpercaya agar perlindungannya maksimal. Demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai VPN atau Virtual Private Network sebagai solusi privasi dan keamanan internet. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kita pahami bahwa VPN merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam menjaga keamanan data dan privasi saat menggunakan internet. Dengan memanfaatkan enkripsi serta penyamaran alamat IP, VPN dapat membantu melindungi pengguna dari berbagai ancaman cyber, terutama saat mengakses jaringan publik maupun bekerja secara jarak jauh. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan saat beraktivitas di dunia digital. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau maupun penjelasan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ajin Rohman selaku dosen pengampu mata kuliah pengamanan jaringan, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami hingga selesai. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.